Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar tema 6 subtema 1 muatan pelajaran bahasa Indonesia. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan kita pelajari hari ini yang pertama, huruf kapital. Yang kedua yaitu tentang tanda baca. Dan yang ketiga, cara menulis huruf tegak bersambung. Baiklah, kita akan langsung ke materi yang pertama yaitu huruf kapital. Huruf kapital disebut juga dengan huruf besar. Penggunaan huruf kapital yang pertama, awal kalimat. Contoh kalimatnya, timbangan digunakan untuk mengukur berat benda. Coba anak-anak perhatikan huruf T yang sudah Bu Agis kasih tanda garis bawah. Ini artinya adalah huruf di awal kalimat. Jadi menggunakan huruf kapital. Kemudian di akhir kalimat dikasih tanda titik. Yang kedua, nama orang. Contoh kalimatnya, pulang sekolah, Nina dan Aisyah belajar kelompok. Perhatikan tanda garis bawah di huruf P, N, dan A. Di sini huruf P, kenapa huruf kapital? Karena ada di awal kalimat. Kemudian Nina dan Aisyah menggunakan huruf kapital karena nama orang. Jadi untuk nama orang meskipun namanya ada di tengah atau ada di belakang tetap menggunakan huruf kapital. Kemudian yang ketiga, nama hari. Contoh kalimatnya, setiap hari Minggu Nina membantu ibu membersihkan rumah. Jadi untuk tanda yang sudah Bu Agis kasih garis bawah itu menggunakan huruf kapital. Setiap huruf S karena ini adalah awal kalimat. Kemudian minggu, huruf M besar karena ini adalah nama hari. Nina karena nama orang, jadi huruf N menggunakan huruf kapital. Paham ya anak-anak? Kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tanda baca. Macam-macam kalimat. Yang pertama, menulis kalimat berita diakhiri dengan tanda baca titik. Jadi untuk menulis kalimat berita diakhiri dengan tanda baca titik. Kalimat berita adalah kalimat yang mengandung informasi. Contohnya, Nina berkunjung ke rumah nenek. Nah, untuk kalimat ini di akhir kalimat menggunakan huruf titik. Dan Nina huruf N menggunakan huruf besar, huruf kapital karena ini termasuk awal kalimat dan juga nama orang. Kemudian yang kedua, menulis kalimat perintah diakhiri dengan tanda baca seru. Masih ingat ketika kita belajar tentang kalimat perintah? Di akhir kalimat menggunakan tanda seru. Contoh kalimatnya, kerjakan tugasnya dengan teliti. Nah, untuk huruf K di kata kerjakan ini kenapa menggunakan huruf besar? Karena awal kalimat. Kemudian di akhir kalimat menggunakan tanda seru. Yang ketiga, menulis kalimat tanya diakhiri dengan tanda baca tanya. Jadi untuk menuliskan kalimat tanya diakhiri dengan tanda baca tanya seperti ini ya. Contoh kalimatnya, berapa berat 2 ekor ayam? Huruf B menggunakan huruf kapital karena ini adalah awal kalimat. Kemudian di akhir kalimat menggunakan tanda tanya. Bagaimana anak-anak? Mudah kan belajar tentang tanda baca? Selanjutnya kita akan belajar tentang huruf tegak bersambung. Tentunya di kelas 1 anak-anak sudah belajar tentang huruf tegak bersambung. Kita akan mengingat-ingat kembali. Ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan ketika ingin menulis huruf tegak bersambung. Yang pertama, biasanya jika kalian ingin menulis huruf tegak bersambung itu menggunakan buku halus. Buku halus itu ada 2 macam, buku halus 3 baris dan buku halus 5 baris. Kemudian
Ketika menulis tegak bersambung harus memperhatikan huruf kapital dan tanda baca. Coba anak-anak perhatikan huruf tegak bersambung berikut ini. Nah, sekarang kita akan belajar cara menulis huruf tegak bersambung. Silakan simak video pembelajaran ini sampai selesai.
Baiklah anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Apabila ada materi yang belum kalian pahami, silahkan tanyakan kepada wali kelas masing-masing. Tugas untuk hari ini, kerjakan soal LKS halaman 22, poin A, B, dan C. Kerjakan di LKS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.